Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah pada episode kali ini gue akan unboxing ya tentang handphone dari Samsung. Handphone pertama di tahun 2021 ini nih guys. Dan sekaligus ini adalah handphone pertama gue yang gue review di channel ini nih guys. Jadi buat kalian yang baru datang ke channel ini, di channel ini kita bahas tentang sneakers, hobi dan lifestyle, dan juga teknologi nih guys. Kebetulan yang bakal kita review sekarang adalah handphone dari Samsung nih guys. Nah, gimana guys kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya. Dan di tahun 2021 ini mudah-mudahan lebih baik dari tahun 2020 kemarin ya guys. Dan mudah-mudahan juga virus corona ini atau wabah COVID-19 ini bisa segera teratasi dan kita kembali ke kehidupan yang sedia kala nih guys. Sebelum kita mulai video unboxing kita, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video unboxing dan video-video terbaru dari channel ini guys. Langsung aja kita unboxing kotaknya atau kita unboxing paketnya nih guys. Ini sepengalaman gua ya, beli di Shopee ini pengirimannya nggak pernah lama ya. Jadi cuman 1 hari aja barangnya udah sampai di rumah gua. Kita langsung buka aja nih guys. Kira-kira dapat apa aja ketika kalian membeli sebuah handphone Samsung A02s nih guys. Oke. Nah di dalamnya ini ada bubble wrap ya, seperti ini. Di sini udah nggak ada apa-apa lagi dalam kotaknya. Bubble wrapnya seperti ini nih guys. Kita langsung buka aja nih guys ya. Kira-kira dapat apa aja sih? Kalau misalnya gue lihat di promonya, ketika kalian beli Samsung A02s ini di flash sale ya, sampai tanggal 4 sampai tanggal 6, dari tanggal 4 sampai tanggal 6 Januari, kalian akan mendapatkan pertama adalah casing ya. Yang kedua adalah earphone. Nah, gue penasaran banget earphone-nya seperti apa sih. Nah, kalian akan mendapatkan ini earphone ya. Terus kalian akan mendapatkan casing. Casingnya seperti ini nih guys. Lumayan ya. Casingnya lumayan bagus lah. Daripada nggak dapat sama sekali kan. Ini earbuds-nya juga atau earphone-nya juga lumayan nih. Dapat langsung dari paket pembeliannya nih guys. Terus kita juga akan mendapatkan, wah sudah dapat perdana dari Bayu ya. Kemudian di sini ada handphonenya nih guys, A02s nih guys. Sebelum kita unboxing handphonenya, gue coba mau liatin dulu ke kalian paket yang kalian dapatkan ketika kalian membeli A02s ini. Nah, ini earphone-nya ya. Jadi kalau misalnya gue lihat sih di sini ada earbuds-nya, tambahan earbuds. Kemudian di sini ada earphone-nya seperti ini guys. Jadi kalian bisa langsung lihat ya. Jadi seperti ini earphone-nya, ada tulisan Samsung di sini. Ini gimmick yang lumayan kepake gitu ya. Oke, kita singkirin dulu ini. Kemudian kalian akan mendapatkan casing nih guys. Kita coba buka casingnya nih guys. Nah, casingnya ini lumayan worth it ya kalau menurut gua. Ini tebal, terus di sini ada tulisan Samsungnya. Casingnya warna clear coat gini ya, jadi warna bening transparan. Jadi handphonenya bisa langsung terekspos ya di bagian belakang sini.
Di sini ada stiker barcode. Kemudian di sini tulisan Samsung, di sini ada tulisan Made in Korea. Waduh, ini Made in Korea nih guys. Untuk casingnya, di sini ada handphone Samsung nih guys, A02s. Kemudian di sini ada tulisannya, memori internal itu 32 GB, kemudian RAM-nya ini 3 GB ya. Untuk handphone yang gua beli, dan ini warnanya warna black nih guys. Langsung aja kita unboxing nih guys. Ya, seperti ini. Setelah kita unboxing, di sini ada paket internet dari Bayu. Di sini ada SIM ejector juga. Apakah di dalamnya ada SIM ejector atau sudah include dari Bayu? Kita lihat dulu nih guys. Di bagian bawahnya ini polos, nggak ada tulisan apa-apa. Di bagian depannya ini ada handphonenya ya. Sini kelihatan kalau misalnya handphonenya adalah triple kamera. Nah nih guys, ketika kita sudah buka, di sini ada tulisan Samsung ya. Di sini nggak ada casing karena casingnya udah dapet ya. Di sini cuman ada buku-buku petunjuk seperti ini aja. Kita singkirin. Ini ada handphonenya. Di sini ada stiker ya, stiker IMEI. Di sini ada handphonenya nih guys, Samsung A02s nih guys. Ya, kita singkirin dulu handphonenya. Selain handphone, kalian akan mendapatkan charger. Nah, chargernya ini belum yang fast charging ya, masih yang 7,8 watt. Jadi kalau misalnya di spesifikasi yang gue baca, sebenarnya handphone ini tuh mendukung fast charging, tapi untuk chargernya tidak include dalam paket pembeliannya nih guys. Sini ada USB Type-C ya untuk kabel datanya. Kemudian di sini ada SIM ejector lagi, jadi kita akan dapat 2 dari Bayu ya, SIM ejectornya ya, sama dari Samsung nih guys. Di bagian sini udah nggak ada apa-apa lagi. Dia handphonenya Samsung A02s ya guys. Di sini ada tulisan ya, beberapa keunggulan dari handphone ini adalah yang pertama octa-core ya, yang kedua triple kamera, yang ketiga baterainya udah 5000 mAh nih guys. Langsung aja kita letek dulu atau kita keluarin dulu handphone ini guys. Nah, ini dia handphonenya. Kalau misalnya kita lihat sekilas ya, di sini ada airdropnya di sini. Di bagian belakangnya ini lumayan unik ya guys. Nah, kalau misal kalian bisa lihat di sini nggak polos. Jadi ini kita ketek dulu aja. Nah, jadi di bagian belakangnya ini nggak polos. Jadi ada apa ya, aksen kayak ketupat gitu ya. Materialnya juga apa ya? Nih kalau misalnya gua gesek-gesek. Nah, ada suara seperti itu karena ini emang motifnya tuh garis-garis gitu guys. Di sini ada kameranya, triple kamera di bagian belakangnya. Kemudian di bagian samping ini ada volume ya. Di sini ada volume up and down, di sini ada tombol power. Kemudian di sini ada SIM ejector di sebelah sini. Dan di bagian bawahnya ini ada USB Type-C, ada mikrofon. Kemudian ada lubang jack 3,5 mm. Di sini ada speaker nih guys. Langsung kita nyalain dulu aja handphonenya nih guys. Nah, Samsung A02s. Nah, di sini kelihatan ya. Di bagian bezel bagian bawahnya ini lumayan tebal. Di sini lumayan tipis sih kalau bagian sampingnya, tapi di bagian atasnya ada airdropnya di sini. Dan kita coba setting-setting dulu nih guys. Nah guys, ini dia tampilan pertamanya dari Samsung A20s nih guys. Gue udah install atau gue udah update beberapa aplikasi ya. Ini ada 10 aplikasi yang gue update. Nah, sekarang kita cek AIDA 64, kira-kira storage-nya tersisa berapa nih guys. Nah, setelah kita update beberapa aplikasi di dalamnya, storage-nya ini tersisa 19,5 GB. Karena unit yang gue review pada episode kali ini adalah yang 32 GB. Jadi sisa free space-nya tinggal 19,5 GB nih guys. Nah, untuk RAM-nya ini tersisa 1,2 GB aja nih guys. Kemudian baterainya ini terdeteksi 4900 mAh ya. Untuk kameranya ini resolusinya 13 megapiksel dengan video resolusinya 2,1 megapiksel ya, atau 1920 x 1080. Kemudian di sini
Untuk kamera depannya resolusinya 5 megapiksel, kemudian video yang bisa dihasilkan 2,1 megapiksel. Untuk One UI-nya ini sudah menggunakan One UI 2.5 ya guys. Sini 2.5 dengan Android-nya Android 10 nih guys. Udah lumayan update ya guys untuk Android-nya. Nah guys, untuk hasil skor Antutunya ini nggak sampai 100.000 ya. Hanya di 96.000 aja nih guys. Terus pertama kali gue pakai atau gue pegang handphone ini adalah handphonenya ini nyaman digenggam ya. Pas banget dengan ukuran tangan gue ya, lumayan besar. Kemudian di bagian belakangnya juga ini lumayan ngegrip ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai handphone ini dengan tanpa casing pun ini sebenarnya udah ngegrip banget gitu. Maksudnya nggak licin ketika dipegang gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai casing bawaannya ya, casingnya ini lumayan bagus kalau menurut gue. Tampangnya kira-kira seperti ini nih guys. Nah, jadi lebih nyaman lagi nih guys untuk memegang handphone ini guys. Gimana menurut kalian? Nah guys, kita coba timbang Samsung A20s. Ini beratnya dengan baterai 5000 mAh, beratnya sekitar 196 gram ya. Kemudian kalau misalnya gue juga punya di sini Asus Zenfone Max Pro M1 ya. Ini juga lumayan goib ketika perilisan dulu ya, beberapa tahun lalu. Ini di 180 gram. Jadi Samsung A20s ini kalau menurut gue bener, feeling gue ketika pertama kali pegang handphone ini adalah handphone yang agak berat gitu ya untuk ukuran baterai 5000 mAh. Tapi beratnya tuh nggak terlalu gimana gitu ya. Yang gue suka juga di handphone ini kalau misalnya kalian lihat ya, misalnya kalian mau unlock. Nah di sini tuh ada animasi gitu ya, animasi untuk layarnya itu ngebaca wajah kalian gitu guys. Jadi detail yang kalau menurut gue lumayan lucu sih ini. Nah untuk pembukaannya unlocknya juga lumayan cepet ya guys. Jadi kalau menurut gue ini sistem pengamanannya juga udah lumayan oke. Nah software bawaannya dari handphone ini ada beberapa nih guys ya. Ada Lazada, udah gitu ada TikTok ya, udah gitu ada beberapa aplikasi lain ya, YouTube Music, Netflix ini sudah, dan Spotify ini sudah terinstall di handphone ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka dengan aplikasi-aplikasi tersebut, kalian bisa langsung uninstall aja nih guys. Nah guys, sekarang gue mau install aplikasi game PUBG Mobile. Kira-kira dengan harga 1,7 ini sanggup nggak dia untuk digunakan bermain game PUBG Mobile nih guys. Kemudian kita juga nanti bakal tes kira-kira kualitas kameranya seperti apa. Oke, gue install dulu ya. Nah guys, gue udah ada di lobbynya. Coba kita masuk ke menu setting, terus kita klik grafik. Di sini ada beberapa opsi yang bisa dipilih ya. Tapi apakah bisa yang UHD? Ternyata nggak bisa. Yang Ultra HD juga nggak bisa ya. HDR juga ini nggak bisa. Kemudian yang HD ini nggak bisa juga nih guys. Jadi cuma bisa di balance. Kalau misalnya di smooth itu bisa frame rate-nya sampai high. Kalau misalnya di balance cuma mentok di medium aja nih guys. Nah guys, ternyata lumayan nyaman ya main di handphone ini dan lumayan lancar aja feels-nya, dan layarnya yang lumayan lebar jadi bikin nyaman. Dan posisi speakernya ini ada di sebelah kanan bawah ya. Jadi kalau misalnya kita lagi main game dengan mode seperti ini ya, landscape, jadi nggak ketutupan jari nih guys untuk speakernya nih guys. Nah guys, sekarang kita coba cari senjata dulu nih guys sebelum ketemu musuh. Nah ini ada suara musuh kayaknya di bawah nih guys. Ya, nah itu dia guys. Ya, satu musuh lumayan guys. Nah, ada lagi nih guys. Aduh, habis lagi. Mampus lu. Kill 3 nih guys, lumayan. Wow, banyak juga nih perlengkapan yang udah didapetin sama musuhnya. Nah guys, tadi kita udah coba handphone ini untuk main game. Sekarang kita coba buat ngerekam nih guys. Kira-kira kualitas rekamannya seperti apa. Tapi kalian jangan terlalu banyak ngarep ya. Karena dengan harga 1,7an, apa yang bisa kalian harapkan untuk kualitas perekaman dari handphone Samsung ini guys. Langsung aja kita coba kualitas perekaman video dari Samsung A02s ini guys. Nah guys, jadi ini adalah kualitas perekaman dari Samsung A02s seperti ini.
kalau misalnya dibuka maskernya, ya udah kebayangnya gimana kualitasnya. Ini gue pakai handheld aja, pakai tangan, nggak pakai alat apapun. Seperti ini kualitas perekaman untuk kamera depannya nih guys. Nah guys, ini kualitas kamera belakangnya dari Samsung A02s. Seperti ini tampilannya. Ini langitnya seperti ini. 20.000 lagi baru-baru nih. Wah, 20.000 baru-baru. Kira-kira seperti ini guys. Nih gua coba lari ya. Lari-lari kecil. Dan ini gua sekarang jalan lagi nih guys. Jalan biasa. Nah guys, gimana kualitas videonya? Kalau menurut gue biasa aja ya, dan gambarnya cenderung nggak stabil ya, karena ya namanya juga handphone entry level ya. Apa yang bisa kalian harapkan dengan harga 1,7-an sampai 1,8 jutaan ini guys. Sekarang kita coba kira-kira kualitas fotonya sama seperti kualitas videonya atau lebih baik nih guys. Nah guys, ternyata gue ada yang kelupaan nih guys. Gue belum ngecek SIM tray-nya. Kira-kira muat satu SIM card atau bisa 2 SIM card nih guys dengan micro SD. Ya kita buka dulu ya. Nah ternyata ini udah bisa 2 SIM card dengan 1 micro SD ya guys. Jadi udah aman ya untuk SIM tray-nya. Nah guys, gue suka banget sama handphone ini ya. Secara overall gue puas ya dengan handphone ini, karena dengan harga 1,7-an kalian sudah bisa mendapatkan handphone berkualitas dari Samsung dengan desain yang mirip dengan handphone Samsung yang lebih mahal gitu guys ya. Jadi kalau misalnya ngeliat modul ini pasti mirip dengan handphone Samsung yang lebih mahal. Let's say kayak Samsung Galaxy S20 ini juga mirip modul kameranya seperti ini, dan di bagian depan juga desainnya kalau menurut gua lumayan mantep ya, dan lumayan kekinian gitu guys. Jadi gua suka dengan handphone ini karena ketika dipegang pun ini nggak terlalu licin gitu ya. Ini grippy banget di bagian belakangnya, kemudian modul kameranya juga nggak terlalu menonjol ya, jadi ketika kita simpan di meja seperti ini nggak terlalu goyang gitu guys untuk bagian belakangnya, karena modulnya juga nggak terlalu besar atau nggak terlalu menonjol di bagian belakang ini. Nah guys, kesimpulannya handphone ini adalah handphone entry level dari Samsung yang diperuntukkan buat orang-orang yang pengen punya handphone ya dengan kualitas dari Samsung ya, merek Samsung, nggak mau merek yang lain, nggak mau merek Cina, nggak mau merek yang lain ya, cuman pengennya itu adalah merek yang sudah terkenal atau mereka nyaman atau mereka percaya dengan merek ini, yaitu adalah Samsung. Nah handphone ini kalau menurut gua mungkin cocok buat mereka-mereka yang membutuhkan handphone murah dengan jaminan dari Samsung atau kualitas dari Samsung ini guys. Nah kalau menurut gua handphone ini juga cocok buat dipakai di masa pandemi ini ya, buat sekolah ya, karena sekolah sekarang kan semuanya serba online, semuanya serba Vicon ya, video conference, dan menggunakan aplikasi Microsoft Teams, kemudian Zoom dan lain sebagainya. Kalau menurut gue handphone ini juga lumayan cocok karena desainnya ini juga lumayan lebar ya dari layarnya, jadi ketika digunakan untuk video call dan lain sebagainya ini lumayan bisa mengakomodir kebutuhan tersebut nih guys. Nah dan handphone ini tuh ditujukan buat orang-orang yang berprofesi atau sangat membutuhkan handphone dengan daya tahan baterai yang lumayan panjang, karena handphone ini 5000 mAh. Gue yakin pasti bisa lebih lama menggunakan handphone ini tanpa takut ngecharge di tengah hari nih guys. Nah kalau menurut kalian gimana, worth it apa enggak? Balik lagi ke kebutuhan kalian ya guys. Kalau misalnya kalian membutuhkan handphone dengan hanya sekedar lihat-lihat sosmed,
kemudian main game juga game PUBG tapi nggak bisa terlalu rata kanan ya, atau settingan yang paling tinggi gitu. Main PUBG tapi nggak terlalu berekspektasi yang gimana-gimana gitu ya, atau kalian hanya sekedar nonton Netflix ya, sekedar mengisi waktu luang ketika di masa pandemi ini. Kalau menurut gue ini handphone yang sudah bisa mengakomodir kebutuhan tersebut nih guys. Mungkin sekian guys video kita unboxing dan review singkat tentang Samsung A02s ini guys. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Jangan lupa follow Instagram gue, ibnumutakin46. Dan kalau misalnya kalian punya Tokopedia, main-main juga ke Tokopedia kita, search aja Poi Pale pakai V. Dan kalau misalnya kalian mau konsign sneakers atau barang fashion lainnya, bisa di Instagram gue satu lagi, Naisus_supply. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.